Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oh iya Mas. Piye iki Selamat Mbak? pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andrew. Waalaikumsalam. Enggak, itu kan adik saya itu, keponakan saya itu kan sudah pernah juga satu agent nggak, agentnya dia dulu. Dia tuh dari dulu tuh di agent itu tuh kontraknya itu nggak pernah sama, jobnya sama kontraknya. Dia tuh anaknya dari Indo, diterbangin ke Hongkong itu caranya gini dia tuh. Yang penting dia terbang dari Indo itu dari rumahnya ke Jakarta, habis itu ke Jakarta ke Bekasi langsung ke Hongkong, langsung dijemput majikannya. Dan anaknya ini nggak pernah sama sekali pegang datanya. Dan dia juga nggak pernah tanda tangan kontrak kerja. Yang penting dia anaknya tuh terbang. Sampai di majikan. Dan sampai di majikan anaknya itu juga nggak pegang dokumen sama sekali. Waktu itu. Nah sekarang ini diulangin lagi. Anaknya itulah. Kenapa kok balik lagi ke agent itu? Karena dokumen semua ditahan sama ini agent. Gitu loh. Dan sekarang ini kemarin itu kan pulang, lah saya ini balik lagi sama agent diterbangkan lagi. Lah kok ini juga lagi sama dilakukan lagi gitu loh. Dokumen tidak dikasih, kontrak kerja juga tidak ada, dan jobnya itu juga tidak sama. Kemarin itu katanya dia tuh kerja lebih dari 3 rumah, Mas Andrew. Di situ itu ada enak dan itu alergi kucing, Mas Andrew. Terus badannya itu orang kalau alergi kan sudah biduran gitu loh, Mas Andrew. Nah ini mau minta tolong, ini solusinya gimana saya bisa nyari dia itu. Dan agentnya itu tak telepon itu nggak mau ngasih alamat agentnya, sedangkan keponakan aku ini nggak tahu alamatnya. Wes, Pun. ceritanya sudah cukup. Sudah. Sekarang gini, sing kerja dhek kok sing repot sampean gitu. Ya minta tolong lah keponakan saya loh Mas, dia nggak bisa komunikasi apa-apa loh. Aku ngomongnya pisan sampean langsung nyolote 20. Bingung Iya, pelan-pelan ambil nafas. Sampean sudah ngomong sama saya. Setelah ngomong sama saya itu pasti akan ada solusi, tapi sampean mesti tenang. Amin Mas, amin. Sampean tenang, sampean dengerin aku ngomong baik-baik. Kecuali sampean mau ngomong aja aku tak dengerin, itu nggak apa-apa. Oke Mas, siap. Oke, ya. Dengerin saya ngomong dulu, jangan nyolot ya. Tenangkan hati dulu. Kalau sampean tenang hatinya nggak nyolot itu, omongan saya itu bisa sampean cerna. Ini loh yang menyebabkan saya kenapa itu ngomongnya tinggi, karena orang kalau masih bingung itu kalau nggak ditapuk dia nggak sadar. Hehehe. Nah, kayak gitu, Pak. Iya, Mas. Iya. Paribasane kalau orang Jawa itu ngomongan kayak gitu, paribasane. Ya, oke. Sekarang aku mau ngomong. Jadi, kalau ini sudah terjadi 2 kali, artinya mbaknya itu ndak mau belajar. Gitu loh. Dan sampean pun kalau sudah terjadi 2 kali kayak gini, kenapa harus dibaleni? Artinya gini loh, orang Hongkong itu kalau anak sudah nurut, maka dia akan dikerjai. Dia akan dimanfaatkan. Apalagi anaknya nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngomong, terus ngomongnya sama sampean. Nah, jadi yang pertama harusnya dia itu suruh ngomong sendiri sama saya. Nggak bisa emang, teleponnya HP-nya dirampas sama majikan. Ya wes, oke. Kalau dia tidak bisa, artinya sampean pegang datanya dia apa enggak? Enggak ada Mas, sama sekali nggak punya. KTP-nya dia nggak ada, namanya nggak ada. Masa nggak ada nama, nggak ada KTP? Kalau nama ada Mas, cuman kalau ID sama semua itu nggak punya Mas. Dari awal masuk pun sudah dibuka sama agent. Sekarang aku ngomong sama sampean, gimana kita caranya nolong kalau kita nggak tahu identitasnya dia?
Insya Allah mudah-mudahan hari ini saya mau cari bantuan sama teman-teman nih. Like, ada yang tahu ID-nya, kayaknya dia tuh dulu pernah pinjam di bank di Prem atau di mana, saya kurang tahu. Cuman saya mau cari temannya dulu. Lah ngapain cari temennya? Woi, yang punya masalah dia sampean tanya ke dia. Dianya nggak bisa pegang HP, Mas. Pegang HP itu cuma sekali Pak, itu ngabarin saya, Mas. Ya Saya udah, ngabarin dia. WA sama Gitu dia. loh. Jangan komunikasi dengan orang lain. Enggak, Kita saya fokus tuh sama cuma masalahnya pegang dia. Jadi kalau masalahnya dia, kita ngomongnya sama dia. Jangan sama kiri kanannya. Bisa dipahami nggak? Ya bisa, cuman kan saya butuh ID-nya yang waktu itu dia kan pernah pinjam di bank, toh Mas. Makanya saya tanyain dulu temennya, like, punya datanya dia kan enak, saya cariin dulu. Saya kan cuma minta data doang, ya nggak bilang apa-apa dong. Kan ya cari solusinya juga saya. Gini loh, kalau saya sekali lagi ya, masalahnya dengan dia, carinya sama dia, nggak usah ke yang lain. Nah kalau dia nggak bisa pegang HP, terus saya mau cari gimana, Mas? Ya di WA pelan-pelan, nggak usah sampean yang bingung. Bisa dipahami nggak? Bukan, Mas. Sampean ngerti nggak? Aku ngomong. Yang bingung itu sampean, bukan dia. Nah, gini loh teman-teman. Nah, saya mau ngomong sama teman-teman semuanya. Ngomongnya bingung. Dikasih saran, karpe dewe. Terus aku kon kudu piye? Ya. Jadi, kenapa aku ngamuk? Kenapa aku marah? Karena dia minta tolong, dikasih arahan, benggele. Yang ini yang bermasalah aja tenang-tenang, kenapa dia yang bingung? Gitu loh. Nah, ini terjadi teman-teman. Di konten saya ini terjadi. Iya kan? Dia mau bantu tapi sakarpe DE ya gak apa-apa loh, ya gak ada masalah, yang gak usah telepon juga, no problem aku. Jarene Mbak Siti Lampung, ngopi sik Mas ben gak sepaneng. Bukan. Iya. Ya. Oke, aku ambil nafas. Jadi begini, aku enggak sepaneng. Tapi banyak orang-orang yang bermasalah itu anaknya, ini saudaranya. Lah yang saudaranya yang kalang kabut. Ini kan aneh gitu. Aku rasa dia itu dipekerjakan sebagai turis. Aku rasa. Aku nggak mau menduga. Sekali lagi, sing bermasalah anaknya, paham nggak? Yang bermasalah orang lain, yang ribut dia. Ini kan sudah sesuatu yang menyimpang, bener nggak? Ya kan? Kalau anaknya sendiri yang kerja itu yang nelpon saya bisa terima, bener kan? Kok melok repot? Nah, yang enggak. Yang bersangkutan aja tenang-tenang aja. Nah. Walaupun alasannya nggak bisa pegang HP. Ini Hong Kong loh. Yang bermasalah nggak bisa pegang HP tenang. Lah tapi kok koncone sing bingung. Jirene dulure sing bingung. Lah ya kan aneh ini. Ada something yang tersembunyi. Nah ini loh, orang telepon itu sebenarnya pingin dibenarkan. Terus yang kedua langsung dimatikan. Nggak terima, langsung dimatikan. Bisa jadi ada majikan. Oke, aku masih positive thinking ya. Kalau yang Tanggal merah kok ada majikan? Iya tanggal merah ada majikan. Katanya dia juga libur. Lah iya. Nah, aku nggak ngerti ya. Yang satu itu, yang kedua bisa jadi, ya kan? Ada sangkutan. Ya, jelas itu. Bisa jadi dia yang merekomendasikan majikan juga, sehingga mencoba untuk play victim. Piye carane nulungi kebentuk masalah, ya kan? Karena jadi sekarang ya ditanyain KTP dan identitas semuanya nggak tahu. Lah terus piye arepe nulungi, guys? Terus nek kalian semua jadi saya itu terus piye arepe nulungi? Ditakoki identitas digawa majikan kabeh. Mosok jenenge Parti, Sompil, Markona. Kalau KTP sampai digawa karo majikane, paspor digawa majikane, so simple, kok nang polisi beres. Laporno. Tapi ada yang bersangkutan aja diam-diam aja. Nah, ini ada sesuatu yang disembunyikan dan dia ini yang bermasalah. Yang nelpon ini.
bukan yang saudaranya. Jadi ini ya teman-teman, pagi-pagi gopui mas telepon aku, tolong aku gini-gini, giliran diajak ngomong dimatiin. Terlalu panik Mbak ya. Hah? Kanjong, terlalu kanjong. Enggak, karena dia yang salah. Ya kita nggak tahu dia salah atau tidak. Kalau menurutku ya. Yang jelas intinya menyikapi masalah itu terlalu kanjong. Kenapa dia bisa enggak? relax Kenapa sama dia tenang? Kenapa dia harus maksain? Kenapa harus apa yang dia putuskan saya membenarkan? Boleh dong saya punya pandangan sendiri. Tidak sesuai dengan apa pandangannya dia dan dia nggak ngelanjutin komunikasi teleponnya, nggak apa-apa. Jadi ini loh, ini yang sering-sering terjadi. Sometimes 62 ya emang kayak gini, break ini. Ya, maksud saya gini loh, anreke dhewe iki lho gak bingung. Terus jarine minta tolong. Bukti saya bahwa minta tolong ke dia itu ada nggak? Kan nggak ada. Boleh nggak saya berpikir seperti itu kan? Siapa meneh ngomong? Kayak nek komen. Ada? Diwoco kalau komen. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi, aku bukannya marah, tapi untuk menjernihkan persoalan itu butuh ketenangan. Ya nggak bisa kita saat emosional terus langsung ada solusi, itu nggak ada. Nah, nggak ada solusi itu di saat kondisi kita emosi, itu tidak ada. Makanya kenapa saya tenang. Dan kenapa giliran nyari datanya kok jawabannya tadi tak tanya teman-temannya karena dulu dia pernah ngutang ke bank lah. Iki Malah temannya yang megang datanya dia. kok temennya tahu datanya dia. Lah ini loh. Kan aneh gitu. Jadi ini terjadi ya teman-teman. Mungkin dia salah nelpon kali. Ya enggak, intinya dia kan pengen dibenarkan dan dibela versi dia. Nah, Kayak gitu loh. karena sebenarnya dia WA sama dia ngomong sama aku, inbox sama Miss Yuni gitu. Terus karena nggak diangkat-angkat ya, nggak di WA ya, terus dia WA aku kan, di screenshot gitu loh WA-nya dia, karena nggak ada nomor, karena dia nggak nonton konten saya aku rasa. Yang ditonton kontennya Miss Yuni sebelah, jadi dia nggak nonton konten saya. Beda kalau kita penanganannya ya kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya cuma menyampaikan bahwa kalau kita punya persoalan dan itu menyangkut pihak ketiga. Nah, ini kalau omong-omongan kan kita bicara pihak ketiga. Aku yang penelpon dan pihak ketiga yang punya masalah. Selama aku tidak ngomong pihak yang bermasalah, maka aku masih sanksi, ya. Apakah permasalahan itu benar atau tidak? Ya, ini bedanya ya. Kalau kalian nelpon saya, itu persoalan teman kalian. Pertanyaan saya, kenapa kok nggak teman kalian aja yang telepon saya? Itu saya. Karena ketika saya ngomong pihak ketiga, disampaikan ngomong pihak kedua, disampaikan ke pihak ketiga, itu belum tentu informasi yang saya sampaikan akan bisa diterima. Contohnya seperti ini. Ya kan? Itu logika aja, wis. Logika sederhana saja. Yang punya masalah nggak mau telepon, alasannya nggak bisa pegang telepon. Tapi dia bisa komunikasi minta tolong. Nah, dia bisa komunikasi minta tolong. Ini kan iya sih, ironi sekali gitu loh. Ya nggak apa-apa, wis. Pagi-pagi anggap aja sarapan. Saya kekurangan pil kire. Jadi ya serba-serbi. Tapi nggak apa-apa. Saya cuman senang saja, ya. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusi. Yang bersangkutan aja sudah tahu dengan prosedur prosesnya itu loh. Terus dia juga berangkat. Nah, otomatis kan ini sudah awal masalah, tapi tetap dijalani. Wis teko kene intinya kalau anak Indonesia atau siapapun ya. Lihat kita ke Hong Kong. Selama kita nyaman kerja walaupun kerja 10 rumah, kita lo nggak pernah komen, nggak pernah komplain. Intinya kan dia keberatan. Mungkin gaji nggak sesuai. Ya, play victim. Jadi dia menerima pekerjaan, ya kan, dengan segala konsekuensinya waktu ada perjanjian dari Indonesia. Tapi begitu giliran di sini dia mau mingkur, ya kan? Pengen dibenarkan. Pingin apa yang sudah dia sepakati itu, pingin dia yang benar, bukan majikan yang salah gitu.
Nah ini yang lebih banyak. Makanya play victim. Sekali lagi kenapa aku kalau ngomong keras ya Bu ya. Kalau teman-teman nggak suka dengerin orang curhat aku ngomong keras, karena saya akan tahu bedanya orang yang play victim dan benar-benar dia yang merasakan punya masalah. Dan ada orang-orang yang punya masalah itu dia ingin dibenarkan atas masalahnya dia, atas pikirannya dia, atas apa yang dia lakukan itu dia meminta pembenaran. Lah kalau menurut daya pikir dan daya tangkapku itu yang nggak benar, kenapa saya harus membenarkan? Dan saya harus dengerin dia. Oh, saya tidak begitu, friend. Saya punya akal, saya punya nalar, saya punya cara berpikir. Jadi saya punya cara berpikir sendiri. Jangan setting cara berpikir saya untuk mengikuti keinginan Anda, ya, yang notabene-nya bingung dengan penyelesaiannya. Kan saya tadi push bahwa ngapain tanya ke orang lain? Dia nggak suka. Ya Dia kan? nggak suka. Langsung Nah, kalau mati. nggak cari orang lain, gimana dapat datanya dia? Nah, dia ngomong kayak gitu. Lu data dia ya dia. Kenapa harus ke orang lain? Ini kan menimbulkan pertanyaan buat saya. Kan seperti itu gitu loh. Nah, gak apa-apa ngegas kok. Mbok pateni nggak masalah. Wadul nanti. Hah? Karakternya nanti wadul-wadul. Nah, orang yang punya masalah nggak nyari saya kok. Apa ya benar apa yang dia sampaikan? Yang punya masalah nggak bisa nelpon saya, nggak bisa WA saya. Yang ada nggak pernah nonton konten saya. Kalaupun iya, mungkin yang bersangkutan mungkin diperalat. Nggak. Kalau orang nonton konten saya, saya percaya diri ya. Orang yang nonton konten saya, dia bisa berpikir. Kalau saya loh ya. Tapi yang nggak pernah nonton konten saya, pasti gaya gini ki modelnya. Oke, kembali ke laptop. Masalahnya kan anak ini kan bekerja, istilahnya kan Tidak sesuai kontrak. prosedural lah kayak Ya gitu. bisa jadi. Kita nggak bisa ngomong, Vian. Kita nggak bisa ngomong lebih jauh tentang persoalannya anak ini. Kita nggak bisa lebih jauh. Tapi kita sampaikan kepada teman-teman, ya. Kalau yang punya masalah yang telepon, maka saya akan clear. Tapi kalau pihak ketiga yang cerita, itu akan jadi bahan gosip. Dan I don't like a gossip. Saya mau yang punya masalah yang cerita. Itu kemauan saya. Tapi kalau Anda tidak mau dan tidak jujur, ya nggak apa-apa. Kalian nggak bercerita sama saya pun tidak apa-apa. Itu pondasi kuat prinsip saya. Menyapa dari Singapura, Mbak Nur Azizah. Selamat pagi Mas Sandro. Odo ngupil ae. Jadi pagi-pagi isu-isu wis nggarai erosi. Ada Mbak Susili. Merry Christmas, Mbak. Jadi ya seperti itu ya teman-teman, bahwa kalau yang bersangkutan tidak bercerita dengan saya, bisa jadi informasinya terpelintir, bisa jadi informasinya tidak jelas, bisa jadi informasinya tidak akurat. Mohon dimaafkan sekali lagi, saya mohon dimaafkan. Kalau bukan yang punya masalah yang cerita sama saya tidak ingin kepo dengan kehidupan orang lain. Ya, saya hanya menjadi seseorang yang berbicara atas permasalahannya dia sendiri. Jangan permasalahannya orang lain yang kita belum tentu tahu dan tepat dan pas ceritanya seperti apa. Ini penting. Karena saya bukan biang goprak. Apa itu? Biang goprak itu yang tukang gosip. Bahasa baru dah. Biang goprak. Ibuku yang ngomong. Jadi gosip goprak, yang tukang gosip goprak. Jadi saya bukan orang yang gosip, karena kita membicarakan orang lain. Yang kita bicarakan kenapa nggak diri kita? Kenapa harus orang lain? Apakah orang lain itu tidak bisa berbicara? Ya, itu perspektif dari saya. Terima kasih pagi-pagi sudah membuat saya jadi berpikir, membuat saya jadi lebih melek, membuat saya jadi semakin memahami persoalan. Pasti mental. Orang play victim ke saya pasti mental.
Orang yang mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan akan mental kalau dengan saya. Ya, sekali lagi bukan saya yang paling benar. Tapi saya mencoba merunutkan persoalan dan masalah itu dan saya dudukkan sebagaimana mestinya. Sekali lagi tidak ada gading yang tidak patah, murni. Segala hal yang tidak kalian terima dan menyakiti kalian mohon dimaafkan. Ya, sekali lagi keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.